Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang masalah siapakah yang merusak sufi. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, saya sesungguhnya pernah belajar kepada orang sufi, tetapi beliau tidak pernah mengaku-ngaku sebagai sufi, padahal dia sufi, karena dia mengajarkan bagaimana ilmu tasawuf yang sesungguhnya, atau seperti apa sufi yang sesungguhnya. Pertama-tama, kalau kita mau mengetahui tentang sufi, yang harus diketahui adalah tentang bab tasawuf. Itu yang harus diketahui. Tasawuf yaitu suatu ilmu yang isinya tentang mempelajari hakikatul hakikat. Jadi merupakan suatu ajaran untuk mendapatkan benarnya benar. Itulah yang namanya ilmu tasawuf. Sedangkan yang namanya ilmu syariat itu adalah suatu ajaran untuk mendapatkan kebenaran yang hanya sampai pada tingkatan dohir saja. Jadi hanya benar secara dohirnya. Orang yang mengamalkan ilmu tasawuf itu disebut sufi, dan prakteknya disebut tauhid, yaitu selalu mengesahkan Allah, sehingga orang sufi itu selalu merasa tidak bisa dan selalu merasa tidak punya. Sebab yang namanya bisa dan yang namanya punya itu adalah milik Allah. Maka bagi orang-orang sufi, kalau menganggap sesuatu itu bisa dan menganggap sesuatu itu punya, maka itu sudah termasuk musyrik. Jadi sama sekali tidak menganggap sesuatu itu bisa dan sesuatu itu punya. Itu sama sekali tidak menganggap demikian, karena itulah cikal bakal musyrik. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, orang sufi yang benar-benar sufi itu harus tahu dan harus paham makna dua kalimat syahadat secara syariat dan ditingkatkan lagi menjadi secara hakikat. Itulah orang sufi. Syahadat tauhid itu adalah merupakan kunci dasar untuk mempelajari tentang ilmu tasawuf dengan pemahaman hakikat. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu secara syariat artinya saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu yang namanya asyhadu itu artinya saya bersaksi. Dalam ilmu tasawuf, setiap orang yang mengaku-ngaku bersaksi tapi tidak tahu apa yang disaksikan, itu berarti telah melakukan kebohongan dalam kesaksiannya. Maka ketika mengucapkan kalimat tauhid, ketika mengucapkan asyhadu saya bersaksi, tapi tidak tahu yang disaksikan, itu termasuk kesaksian yang bohong. Lalu apakah Anda termasuk orang yang demikian? Itu hanya Anda sendirilah yang bisa menjawab. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, guru saya ngaji itu menerangkan bahwa setiap kita mengucapkan asyhadu, yang artinya saya bersaksi, maka harus tahu yang disaksikan. Yang disaksikan adalah semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita rasakan,
itu benar-benar kita harus tahu, dan semua yang terjangkau oleh kita, maka itulah yang harus kita saksikan. Dan itu semua disebut an. Apakah artinya an? An itu adalah artinya segala sesuatu selain Allah itu disebut an. Artinya sesuatu yang baru, termasuk bumi, langit beserta semua isi-isinya. Itu adalah an, sesuatu yang baru. Maka itu semua dinyatakan la ilaha. Jadi bumi langit beserta isi-isinya itu adalah disebut an dan dinyatakan la ilaha, yang artinya tidak ada Tuhannya atau tidak ada yang menuhani illallah, kecuali Allah. Maka perlu dipahami bahwa Tuhan itu adalah yang menciptakan, yang memiliki, yang menentukan, dan yang memfungsikan atas segala sesuatu. Sedangkan Allah itu adalah zat, sifat, asma, dan af'al. Ini harus paham kalau mau belajar ilmu tasawuf. Harus paham. Jadi terutama syahadat tauhid itu harus paham sampai betul-betul paham. Setelah paham baru dipraktekkan, dalam ucapannya dipraktekkan, dan hati harus mengikuti pemahaman. Lalu saudara-saudara sekalian, kalau bisa memahami dua kalimat syahadat secara tauhid, maka orang itu akan selalu berhubungan dengan Allah. Dan setiap orang yang mengerti ilmu tasawuf yang berdasarkan dua kalimat syahadat, itu iblis tidak mampu untuk masuk ke dalam hatinya selagi orang itu selalu ingat kepada Allah. Karena orang-orang yang sering mungkin kena penyakit gila umpamanya, atau mungkin stres, itu karena belajar ilmu tasawuf tidak dimulai dari awal, tidak mulai dari kuncinya, tidak memahami tentang arti atau makna kalimat dua kalimat syahadat secara hakikat, taunya hanya secara syariat. Maka kalau untuk belajar ilmu tasawuf, yang paling pokok itu harus tahu makna dua kalimat syahadat secara hakikat. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, siapakah sebenarnya yang memberi nama tasawuf? Kalau soal nama, saudara-saudara sekalian, ajaran yang diberi nama tasawuf itu sama dengan ajaran yang diberi nama fikih. Itu kedua-duanya bukan nama dari Nabi Muhammad SAW, tetapi ajaran tersebut semua bersumberkan dari ajaran Rasulullah SAW, yang sampai hari ini pun belum jelas siapa yang memberi nama. Jadi saudara-saudara sekalian, walaupun itu belum jelas siapa yang memberi nama, tetapi ajaran-ajaran tersebut yang disebut berasal dari pemahaman ilmu hakikatul hakikat itu disebut dengan ilmu tasawuf. Sedangkan yang mempraktekkan ilmu tasawuf, sekali lagi, itu disebut sufi. Lalu prakteknya disebut tauhid. Walaupun Ibnu Taimiyah itu menolak. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, Ibnu Taimiyah itu lahir tahun 590 Hijriah dan wafat tahun 728 Hijriah. Sebelum Ibnu Taimiyah lahir, itu sudah muncul ulama besar, ulama tasawuf yang bernama Syekh Hasan Basri, yang wafat pada tahun 110 Hijriah.
itu lebih dekat dengan zaman Nabi Muhammad kalau dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah yang wafat tahun ke 728. Saudara-saudara sekalian, Ibnu Taimiyah itu berusaha keras untuk menghilangkan ilmu tasawuf dengan membuat berbagai macam fitnah yang sangat keji dan sangat kejam. Menuduh orang sufi adalah pemabuk, menuduh orang sufi adalah penyembah kubur, menuduh orang sufi adalah kafir, dan menuduh orang sufi itu adalah ahli bid'ah, sesat, dan lain-lain sebagainya. Memang bagi orang yang tidak tahu tentang sufi, itu lebih parah kalau menuduh orang sufi. Dan celakanya lagi, orang yang tidak paham tentang sufi mengaku-ngaku sufi. Maka ini sebagai modal untuk menuduh bahwa orang sufi itu adalah sebagaimana yang dilihat. Padahal saudara-saudara sekalian, yang namanya Ibnu Taimiyah itu benar-benar orang yang tidak paham dengan makna dua kalimat syahadat secara hakikat. Lalu perjuangan Ibnu Taimiyah untuk memberantas habis ilmu tasawuf itu dilanjutkan oleh penerusnya yang bernama Abdul Wahhab. Padahal ilmu tasawuf itu memperdalam dari ilmu syariat. Seperti contoh umpama kita melihat sesuatu yang mengherankan. Umpama kita melihat kambing yang sebesar sapi, atau yang lebih mudah saja kucing yang sebesar kambing. Maka ketika kita melihat yang aneh tersebut, kita secara syariat akan mengucapkan Masya Allah, alangkah besarnya kucing sebesar kambing. Nah, secara ilmu syariat itu adalah merupakan amalan yang benar. Tetapi itu mengucapkan Masya Allah bukan tertuju kepada Allah, tetapi itu tertuju kepada kucing yang sebesar kambing, tertuju kepada apa yang kita lihat. Jadi ucapannya itu adalah Masya Allah, tetapi pikirannya itu ke kucing dan hatinya juga ke kucing. Maka walaupun bibir atau mulut mengucapkan Masya Allah, maka itu tidak akan pernah sampai ke hati, hanya sampai kepada mulut secara zahirnya saja. Jadi ucapan Masya Allah di situ ucapannya Masya Allah, tetapi di situ yang dirasakan tidak ada Allahnya. Yang dirasakan di situ adalah melihat kucing sebesar kambing. Sedangkan menurut ilmu tasawuf itu tidak demikian. Ketika mengucapkan Masya Allah, itu mulutnya mengucapkan Masya Allah, pikirannya ke Allah dan hatinya ke Allah. Jadi ma itu artinya sesuatu yang kita lihat, yaitu kucing sebesar kambing. Sya'a itu artinya kehendak. Allah itu adalah yang menghendaki. Jadi Allah lah yang menghendaki kucing sebesar kambing. Maka ketika kita mengucapkan Masya Allah, itu bagi orang-orang sufi tetap mulutnya mengucapkan Masya Allah, tapi pikiran, pemahaman itu sampai kepada hati, itu tetap kepada Allah. Maka heran bukan kepada barangnya atau bukan kepada kucingnya, tetapi heran kepada Allahnya. Nah, itulah salah satu contoh ilmu yang dikembangkan oleh orang-orang sufi yang bernama ilmu tasawuf. Maka kalau mau belajar ilmu tasawuf, itu yang paling pokok harus belajar mempelajari tentang makna dua kalimat syahadat dari mulai secara syariat sampai ke hakikatul hakikat. Kalau tidak paham dengan makna dua kalimat syahadat secara hakikatul hakikat, itu nanti bisa iblis yang akan masuk.
Kalau iblis yang akan masuk itu akan menyimpang dari yang sesungguhnya. Tetapi kalau paham dengan dua kalimat syahadat secara tauhid, maka itu benar-benar orang sufi yang melaksanakan ilmu tasawuf. Lalu kalau mempraktekkan ilmu tasawuf, prakteknya itu disebut tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Orang yang selalu bergantung kepada Allah, yang tidak pernah putus kepada Allah, itu setan, iblis tidak akan bisa masuk. Tetapi kalau yang putus dengan Allah, hanya ilmu syariat saja, setan mudah sekali untuk mendeteksi, dan itu bisa dimasuki hatinya. Akhirnya nafsu yang muncul, mudah sekali menyalahkan orang, mudah sekali menuduh orang bid'ah dolalah, mudah sekali mengkafir-kafirkan orang, dan mudah sekali mengatakan orang lain itu sesat. Itu karena dibantu oleh nafsu. Dan bahayanya lagi kalau nafsu itu ditunggangi oleh iblis, karena iblis itu bisa masuk ke hati manusia, itu dipancing oleh nafsu, oleh hati. Hati itu ada nafsu, maka kita harus sangat hati-hati dalam memvonis orang apakah itu sesat atau tidak. Maka itulah yang bisa saya sampaikan saudara-saudara sekalian tentang siapakah yang merusak sufi. Yang merusak sufi itu adalah, yang pertama itu adalah iblis. Sedangkan setelah iblis itu adalah ajaran-ajaran sufi atau ajaran-ajaran tasawuf itu dirusak oleh Ibnu Taimiyah yang lahir pada tahun 590, yang jauh dari zaman Nabi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.